Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, damai sejahtera dari tempat maha tinggi turun atas Anda sekaliannya. Saudaraku, dalam Suara Gembala kali ini saya ingin mengajak Anda untuk membaca kisah tentang Nabi Elia. Kita tahu Nabi Elia adalah seorang hamba Tuhan yang gagah perkasa, yang dahsyat penuh dengan mujizat, ya. Tetapi juga ternyata dia manusia biasa. Sama seperti saudara dan saya. Demikian kata surat Yakobus. Elia itu manusia biasa. Dan terbukti saudaraku kemanusiaannya itu dinyatakan, diceritakan ketika dia melarikan diri dari hadapan Isabel. Tadinya dia begitu dahsyat, hebat, perkasa, gagah berani, ya, mengalahkan nabi-nabi Baal. Tetapi kemudian atas ancaman dari seorang yang bernama Isabel, seorang perempuan, dia ketakutan luar biasa. Saya bacakan saudaraku ya, kisahnya bagaimana ketika dia melarikan diri. 1 Raja-Raja 19. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb, ayat 9 mulai. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Ya, dia mengasihani diri sendiri dan dia menunjukkan kepada Tuhan akan apa yang sudah dia lakukan. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Angin sepoi-sepoi basah. Ayat 13, segera sesudah Elia mendengarnya. Mendengar apa, saudara? Mendengar angin sepoi-sepoi basah. Ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, dan seterusnya. Sampai akhirnya dilanjutkan dengan dialog, Tuhan berfirman kepada Elia begini, dan Elia pun dipulihkan. Saudaraku, ini menarik, ya. Apa yang dialami oleh Elia ini menarik. Saya tertarik dengan ada tertulis angin besar dan kuat, itu yang pertama. Jadi ada angin ribut, angin besar, kuat. Biasanya kalau ada yang spektakuler seperti itu, kita menganggap, wah ini benar-benar Tuhan datang gitu. Ternyata Tuhan hanya lewat. Tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Tidak ada Tuhan di dalam angin yang besar dan kuat itu. Bayangkan saudara, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Jadi kalau ada angin bertiup, sedahsyat apapun, itu paling-paling pohon tumbang, ya kan? Tapi ini enggak. Saking dahsyatnya angin itu sampai gunung-gunung terbelah dan bukit-bukit batu pecah.
Tetapi yang menarik, saudaraku, kalimat berikutnya berbunyi, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Saudaraku, kita sebagai umat Tuhan, seringkali kita ini mencari hal-hal yang spektakuler. Kita merindukan akan pengurapan Tuhan yang seperti sesuatu yang dahsyat begitu ya. Seperti angin bertiup, goncang, semua rebah begitu ya, saudaraku ya. Tapi yang lebih penting, ada Tuhan atau tidak di situ. Memang itu Tuhan cuma lewat, saudara. Tapi kalau nggak ada Tuhan di situ, nggak ada firman. Dan Elia tidak dipulihkan. Ya dalam pengalaman kita sebagai gereja ya, saudaraku, kita ngalami, saudaraku. Saya pernah ngalami ada angin bertiup ya. Kemudian jalur yang ditiup oleh angin itu, di mana jemaat sedang berdiri nyembah Tuhan itu pada rebah karena angin yang jalan itu bagus. Saya tidak katakan itu jelek, enggak. Itu namanya manifestasi kuasa Tuhan. Tetapi yang lebih penting, apakah ada Tuhan di dalam angin itu? Membelah batu-batu, wow dahsyat. Tapi tidak ada Tuhan di situ. Jadi Elia pun terus menanti, terus menunggu. Yang kedua, sesudah angin itu datanglah gempa. Gempa. Saudara, saya pernah ya melayani di suatu gereja di mana pemain pianonya itu goyang-goyang begini, saudaraku. Padahal ya enggak ada apa-apa. Waktu saya tanya, kenapa kok kamu tadi main piano goyang-goyang? Lah ya gempa kok. Rasanya dia seperti digoyang begini, saudaraku ya. Saking dahsyatnya urapan. Itu tidak bukan sesuatu yang negatif, tidak, positif, tanda dari Tuhan bahwa Tuhan hadir, orang rasanya kayak digoncang-goncang begitu ya. Tetapi apakah ada Tuhan di dalam gempa itu? Ini yang lebih penting. Saya ingin ngajak saudara untuk dewasa. Model pengurapan sedahsyat apapun manifestasinya ya, entah itu model angin besar dan kuat, model gempa yang menggoncang badan sampai ndredeg semua, ya nggak apa-apa, asal pertanyaannya apakah ada Tuhan di situ. Sebab kalau nggak ada Tuhan, nggak ada perubahan, nggak ada firman dan nggak ada perubahan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dan sesudah gempa itu datanglah api. Nah, bagi Elia itu nabi dengan api, saudara. Dia menurunkan api dari langit itu berkali-kali ya, saudara. Jadi sebetulnya dia sudah biasa dengan api itu, saudara. Dan memang benar, tidak ada Tuhan dalam api itu. Saya masih ingat, saudaraku, suatu ketika kami pulang dari Toronto, kami merasakan pengurapan itu menguasai sampai tubuh ya. Seluruh tubuh fisik ini sampai rasanya kayak terbakar gitu oleh api. Dan dalam satu kesempatan kami melayani di Jogja dalam sebuah persekutuan kecil, dan pada waktu itu kami mendoakan musim pengurapan, saudaraku ya, mendoakan pengurapan, orang-orang bermanifest dan mereka mengalami lawatan Tuhan. Nah, pada waktu itu karena para ibu-ibu, kaum wanita itu berjatuhan padahal mereka tidak siap dengan celana panjang, kan roknya itu agak tersingkap kan, nggak enak ya. Nah, itu kemudian istri saya berjalan bersama dengan pemilik rumah untuk ngambil ini kain, saudara, kain penutup untuk nutup ibu-ibu yang terbaring gitu ya di dalam persekutuan doa itu. Nah, di lorong itu ketika istri saya itu ngambil kain itu tempatnya agak gelap. Tiba-tiba ini pemilik rumah ini, hostnya ini seperti orang kaget dan dia seperti menghindar begitu ya. Loh, ya istri saya tanya, ada apa kamu kok sampai seperti itu, seperti orang kaget? Dia bilang, tanganmu ada apinya. Tanganmu ada apinya. Nah, memang waktu saya tanya, istri saya bilang bahwa memang tangannya pada waktu itu panas sekali.
panas sekali karena mendoakan orang-orang. Jadi kalau manifestasi urapan Roh Kudus bekerja itu memang kadang-kadang seperti api, saudara ya. Kita ingat ya lidah-lidah api yang turun pada hari Pentakosta. Tapi saudaraku, saya ingin kita lebih dewasa. Apakah ada Tuhan di sana? Itu yang jauh lebih penting. Sebab hanya kehadiran Tuhanlah yang membawa perubahan. Paham ya saudaraku ya? Elia yang ketakutan, Elia yang frustrasi dan minta mati. Ya sebelum itu kan Elia kan minta mati. Itu dipulihkan ketika jumpa dengan Tuhan pribadi. Nah, yang aneh, ya aneh bin ajaib, saudaraku ya. Dan ini aneh bin heran betul, saudara, karena dikatakan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Kalau angin sepoi-sepoi basah itu kaitannya dengan apa, saudara? Ngantuk, betul ya? Anda kalau kena angin sepoi-sepoi basah begitu ya, pasti kan bawaannya pengen tidur aja, ya kan? Ngantuk, bener ya? Nah, seperti itu saudaraku, ngantuk. Sesuatu yang bikin ngantuk. Kalau saudara baca Alkitab ngantuk atau enggak? Kadang-kadang, ya kan? Angin sepoi-sepoi basah. Kalau saudara dengar khotbahnya hamba Tuhan yang sudah lanjut usia, yang ngomongnya kurang bersemangat, ngantuk atau enggak, saudaraku? Saya khotbah di gereja sering lihat orang-orang tidur, saudaraku ya. Karena mungkin saya enggak bisa khotbah seperti pengkhotbah-pengkhotbah yang apa, suaranya keras dan meledak-ledak, saya enggak bisa, saudara. Jadi saya sering lihat itu jemaat yang langganan tidur juga ada, saudara. Tidur karena angin sepoi-sepoi basah. Jangan tidur, saudara. Seringkali angin sepoi-sepoi basah yang kelihatannya lembut, kalem gitu. Justru Tuhan ada di sana. Buktinya ini, Elia. Elia apa, saudara? Elia tahu di situ ada Tuhan. Dia menyelubungi mukanya, dia jumpa dengan Tuhan dan terjadilah dialog. Dan dia dipulihkan. Dia mendengar, menerima akan firman yang memulihkan dia. Saudaraku, cara kerja Tuhan memang terkadang dahsyat. Tapi yang lebih penting, apakah ada Tuhan di sana? Kadang-kadang bikin ngantuk, tapi justru ada Tuhan di sana loh. Jadi kita harus peka. Tidak mesti begini, tidak mesti begitu. Kalau orang belum dewasa yang dicari tanda yang spektakuler. Tapi kadang-kadang Tuhan berbicara justru melalui angin sepoi-sepoi basah. Tuhan Yesus memberkati.